Nah, kita lanjut lagi. Tadi udah tentang rekrutmen ya. Sekarang itu kan udah terima ya. Keterima itu sebagai apa tuh? Kalau boleh tahu. Baik, kalau dari kita mengajukan pendaftaran itu sesuai dengan jenjang ya, sesuai dengan jenjangnya pendidikan atau latar belakangnya kita. Kebetulan saya masuk langsung ke jabatannya waktu itu GL ya, FGDP yang pertamanya, Fresh Graduate Development Program, program pengembangan lulusan barulah. Itu nanti ada proses yang namanya orientasi pekerja baru sampai dengan dia diberangkatkan ke set atau ke lapangan, kemudian mendapatkan tugas untuk membuat presentasi akhir ya, presentasi akhir yang dimana isinya presentasi itu adalah sebuah inovasi, boleh sebuah ide perbaikan yang sudah pernah dilakukan juga boleh, yang penting ada sebuah masalah, kemudian dianalisa, dilihat, dianalisa, kemudian dicari akar penyebabnya, kemudian dicari langkah-langkah penyelesaiannya, kemudian diaplikasikan dan dipresentasikan. Nah, itu diberi waktu 1 tahun selama program FGDP tersebut. Nah, setelah itu baru lulus jadi karyawan tetap. Berarti itu istilahnya magang atau gimana? Bisa dibilang magang sih. Mungkin dibilang maksudnya statusnya masih FGDP seperti itu. Dalam waktu 1 tahun itu magang kerja, tapi kerjanya sama. Apa maksudnya dibedakan nih orang-orang dari FGDP. Kerjanya FGDP. Oh, ini bagiannya. Kalau karyawan yang udah asli udah istilahnya udah tetap di situ ini gitu. Ada bedanya nggak kerjaannya? Ada, secara beban atau secara loadnya jelas berbeda ya antara FGDP sama dengan dibandingkan dengan karyawan yang sudah tetap. Jadi FGDP itu yang tugas utamanya memang presentasi, itu harus membuat presentasi dan wajib dilaporkan setiap dia 2 bulan sekali, setiap dia cuti nanti ya. Nah, itu setelah 12 bulan itu baru dia harus presentasi. Jadi lebih ringan lah kalau dibilang lebih ringan, karena setelah statusnya kan dia masih magang ya, masih magang lah istilahnya. Istilahnya masih magang. Jadi kalau misalnya udah 1 tahun nih, udah waktunya 1 tahun, saatnya evaluasi itu namanya evaluasi ya, atau bikin presentasi akhir, dilihat lagi gitu ya. Betul. Nanti ada jadwal presentasi kayak ujian dong ya. Betul. Nanti dilihat dari situ qualify nggak gitu ya. Yeah. Barulah diangkat menjadi karyawan tetap. Dan untuk Pak Nedi sendiri, ada kendala nggak pas waktu presentasi itu? Kira-kira ini kendalanya ini nih, kasih tips gitu biar bisa qualify gitu. Kendalanya ya, setelah saya amati dari proses itu ya gini ya, jadi kita ternyata punya banyak ide dalam presentasi itu, kita punya banyak ide, kita punya banyak wacana ini itu setelah melihat kondisi lapangan dan sebagainya. Nah, tapi karena kita masih FGDP, karena kita masih karyawan baru yang belum dikenal orang, kita seperti tidak punya power gitu loh. Jadi kayak kasar itu, lu siapa sih? Nah, lu siapa sih? Gitu. Nah, gitu loh. Jadi banyak yang terhalang oleh hal-hal seperti itu. Jadi menurut saya tipsnya ya, untuk time frame pertama saya pikir lebih fokus ke kenalan dulu ke semua orang. Semua departemen kenal, agar kita nanti ke depannya enak untuk bekerja sama. Jadi kita untuk bekerja sama, untuk komunikasi antar departemennya enak setelah kita bangun relasi ya. Setelah kita kenal dengan masing-masing PIC di departemen tersebut. Nah, itu kan udah nih, berarti posisinya GL tadi. GL apa ya tadi singkatan? Ya, GL itu group leader. Group leader, pengawas ya, pengawas. Oke. Menjadi group leader itu job desk-nya apa, kerjaannya apa, divisinya apa, terus fasilitas yang didapetin dari PAMA-nya itu apa aja? Oke, dari namanya kita sudah bisa membayangkan lah ya, namanya group leader itu atau pemimpinnya grup. Maksudnya grup itu ya grup kita yang kita awasi atau satu area yang kita awasi. Kebetulan kalau saya itu kemudian pertama ditempatkan di divisi produksi atau operation. Kalau divisinya di head office di HO di Jakarta sana itu disebut operation.
kalau di set disebut departemen produksi gitu ya. Oke. Jadi Mohon maaf. Jadi ini Pama sebenarnya head office atau kantor pusatnya gitu ada di Jakarta. ada di Jakarta Nah, di Pulau sedangkan Gadung. Pak Nendi penempatan di Saya penempatan di sudah pindah-pindah gitu ya ya. yang pertama Yang itu pertama kita itu lagi ada cerita yang di pertama. Kutai Barat, Di Kutai Barat di site-nya ya, di di set site-nya. TCMM. Di site TCMM Kutai Ya, Barat. ya. Nah, itu sebagai GL produksi. GL produksi. Kerjaannya ngapain? Nah, pengawas produksi kan jelas itu mengawasi operasional produksi, terutama di bagian loading overburden lah ya. Bagian loading overburden dari proses penggalian sampai pengangkutan menuju disposal atau wasdam. Seperti itu. Oh ya, jam kerjanya gimana? Ya. Jam kerjanya? Untuk jam kerjanya dibedakan menjadi 2 shift ya. Kebetulan di job set saya di TCMM yang pertama itu dibikin 2 shift, jadi masing-masing shift itu 12 jam. Jadi 12 dimulai jam ya. dari P5M atau pembicaraan 5 menit sebelum bekerja. Briefing kayak briefing. Atau kita istilahnya Jam berapa itu? Mulai jam berapa? dari jam setengah 7. Setengah 7. Setengah 7 pagi ya. Tergantung shiftnya ya. Tergantung shiftnya dan jarak antara mes sama tempat kerja. Kalau mesnya jauh ya kita semakin awal berangkat dari mesnya. Kalau mesnya dari tempat kerja cuma 15 menit, kita berangkat jam 6 sudah sampai, kemudian briefing. Administrasi untuk vinger, absen dan sebagainya, kemudian mulai briefing atau istilahnya P5M. Oh, pembicaraan berarti 5 menit. Tapi lebih seringnya jam setengah 7 ya? Rata-rata setengah 7 mulai. Setengah 7, 5 menit briefing, habis itu ngapain? Habis itu langsung menuju ke posisinya masing-masing, areanya masing-masing yang harus ditunjuk pada hari itu. Tadi kan 12 jam ya, jadi kalau misalnya setengah 7 pulangnya jam berapa itu? Mulai kerja jam setengah 7, pulangnya jam berapa? Pulangnya jam 6. Jadi mulai dihitung kerjanya jam 6 sih. Jadi jam kerja normalnya ya jam 6. Makanya jam 6 sampai jam 6 ya. Iya, jam 6 sampai jam 6. Sisanya itu makanya sesuai dengan aturan jarak Dinas Ketenagakerjaan, setelah 8 jam itu dihitungnya lembur gitu loh. Oh gitu. Jadi ya, aslinya tuh sebenarnya 8 jam, tapi karena ini memang ditambang rata-rata gitu ya 12 jam. Jadi 8 jam kerja, yang selebihnya itu hitungannya lembur ya. Iya. Oh jangan khawatir, jadi hitungannya lembur. Jadi lebih dari 8 jam ya. Jadi bukan memang bukan jam kerjanya 12 jam enggak, tapi memang sesuai aturan pemerintah kan memang jam kerja 8 jam. Setelah itu dia dihitung lembur ya. Jadi lembur setiap hari. Kalau nggak salah itu ya, nanti bisa dikoreksi teman-teman. CMIIW ya. Correct me if I'm wrong. Terus ini kan di luar Jawa ya, di Kalimantan. Betul. Sistemnya itu gimana? Hari kerjanya berapa hari gitu, terus cutinya dapat berapa hari untuk GL? Untuk penempatan di non-HO ya, untuk non-HO atau di luar Jakarta, semuanya adalah dihitung statusnya karyawan kiriman. Itu untuk saya sendiri dan teman-teman yang nanti jabatannya di GL atau pengawas, itu sistem kerjanya 8 minggu kerja dan 2 minggu libur atau cuti. Nah, 8 minggu itu dihitung dari kita hari pertama masuk ke site, itu ada namanya program induksi atau pengenalan atau refresh untuk kegiatan-kegiatan apa yang sudah terjadi di tambang, terutama mengenai keselamatan. Setelah itu dihitung hari pertama. Kemudian ada roster, beberapa job set itu ada yang menggunakan roster 52, artinya setelah 5 hari kerja ada yang 2 hari libur. Itu tergantung kebijakan job set masing-masing. Kebetulan di job set saya rosternya 61 ya, jadi 6 hari kerja 1 hari off. 6 hari kerja 1 hari off sampai dengan nanti ketemu hari ke-56 kita sudah berhak untuk cuti. Kalau yang 52 itu kan 5 hari 5 hari kerja 2 hari off. Itu jam kerjanya sama atau? Sama padahal ya. Itu kebijakan job set masing-masing, tergantung. Enak ya yang 52 ya. Ada yang 3-3-3. 3-3-3 itu gimana? 3 hari shift siang, 3 hari shift malam, 3 hari libur. Oh gitu. 3 PC ya, kalau teman-teman tahu di Kaltim Primakol di Sangatta sana itu pakai 3-3 dulu. Oh berarti beda-beda ya? Beda-beda ya gitu. Itu sangat cocok itu untuk yang membawa keluarga. Berarti kalau Pak Neni nggak bawa keluarga Pak?
kebetulan dari 2010 sampai dengan sekarang saya belum pernah membawa keluarga Belum saya pernah ke membawa sana. keluarga. Kasian Jadi juga ya. saya melihat kondisi Hmm. sekitar ini ya, kondisi lingkungan sekitar job site itu tidak, saya pikir tidak terlalu eh, bagus lah untuk tempat tinggal, terutama untuk anak, kemudian sampai berlama-lama di situ. Jadi saya pikir ya mending di rumah sajalah seperti itu. Gitu. Nah, ini karena jauh, pasti ada fasilitas tempat tinggal dong ya. Betul. Untuk fasilitasnya gimana nih dari tempat tinggal? Kayak misalnya tadi kan cuti 2 bulan kerja, terus 2 minggu off cuti. Itu kan butuh tiket pesawat ya untuk pulang pergi, akomodasi istilahnya. Itu apakah karyawannya sendiri yang ngeluarin uang atau dari pamannya atau gimana? Terus untuk tempat tinggalnya gimana? Mesnya gimana? Ada bedanya nggak sama yang GL sama operator gitu misalnya? Kita mulai cerita dari proses cuti tadi ya. Jadi semua biaya cuti dari mes, kemudian menuju bandara, dari bandara menuju ke tempat hire kita ya, namanya POH ya. Point of hire kita kan di Jakarta. Jadi namanya kita tuh ada POH, itu semua difasilitasi tiket pesawat gratis pulang pergi. Termasuk juga ada namanya uang untuk uang saku dalam perjalanan yang disebut dengan uang perjalanan dinas. Artinya berapa hari kita melakukan perjalanan, satu harinya ada nominal tertentu yang dikasih oleh perusahaan sebagai uang perjalanan dinas. Artinya berarti dari situ sebenarnya sudah bisa diartikan cuti pun sebenarnya masih dalam konteks kerja karena masih dapat uang perjalanan dinas itu gitu loh. Selain itu juga kita dapat uang namanya lamsam ya. Lamsam itu uang saku yang diberikan secara cash untuk ya uang saku kita selama di perjalanan. Itu dikasihnya setelah pulang ke sana lagi atau sebelum cuti? Sebelum cuti. Sebelum cuti Sebelum dikasih cuti uang saku. ya. Kalau dulu sistem yang lama tahun 2010 itu sebelum cuti kita sudah dapat ST ya, surat tugas cuti, ya berisi tanggal awal cuti sama tanggal akhir cuti, terus jam keberangkatan pesawat, terus jam keberangkatan bis atau dari mes ke bandaranya. Kemudian ada di situ dicantumkan juga uang lamsam yang tadi saya ceritakan itu berapa ratus ribu untuk sekedar uang saku dalam perjalanan. Kemudian setelah cuti selesai, kita balik ke set juga mendapatkan fasilitas yang sama, yaitu pesawat. Dan dulu dibedakan ya. Kalau dulu yang lulusan sarjana itu menggunakan pesawat Garuda Indonesia, yang lainnya non Garuda. Berarti kalau D3 itu masuk yang Garuda apa non Non Garuda? Garuda. Non Garuda ya, walaupun D3 salah satu bedanya dikit ya. Ya. Pokoknya D3 ke bawah, bukan Garuda, bisa pakai pesawat apa? Lion Air. Lion Air. Nggak apa-apa deh. Yang penting masih gratis juga dari perusahaan. Ya kan yang daripada bayar sendiri, mahal ya. Untuk tempat tinggalnya yang karena kita karyawan kirimannya tadi saya ceritakan, maka perusahaan menyediakan sebuah tempat tinggal berbentuk mes yang masing-masing di setting semuanya demi kenyamanan dan apa namanya ya, kesehatan karyawan. Nah, untuk fasilitas mesnya dari operator dan mekanik dibedakan ya. Kalau dulu itu beda. satu kamar kalau nggak salah diisi 4 ya, disimpan dan menggunakan ranjang bersusun atau tingkat. Berarti 2 ranjang ya? 2 ranjang, Dua-dua kemudian non AC. Non AC. Artinya pakai. Tapi ada kipas anginnya. Ada kipas angin. Beberapa tahun ke sini setelah dinilai AC itu penting untuk kenyamanan istirahat, akhirnya dibikinkan sentral AC ya. Sentral AC. Di lorongnya kamar itu, antara kamar dan kamar kan ada lorong gitu kan, dibikinkan AC di situ. Masing-masing kamar nanti biar kena dingin kena gitu ya. dinginnya sedikit-sedikit. Berarti nggak per kamar kamar ya? ada AC-nya. Itu kalau untuk operator dan mekanik. Dan kamar mandinya di luar. Di luar. Kalau untuk operator dan mekanik. Ya, sampai sekarang seperti itu. Sampai sekarang masih seperti itu. Untuk non operator, artinya sekelas pengawas ke atas, itu satu kamar berdua ya. Satu kamar berdua dengan fasilitas AC, kamar mandi dalam. Kemudian ada ruang bersama, ruang TV, ada kulkas, ada pantry juga. Kalau yang operator nggak ada pantry? Ada, yang operator ada pantry. Kulkas juga ada. Ya seperti itulah
Makannya gimana, Pak? Makannya? Untuk makan Hmm. tetap 3 kali sehari ya, normal Hmm. kita orang Indonesia. Lagi ada di kantin, modelnya itu prasmanan ya, Kantinnya tuh di mes, di mes, di mes ya. di mes Berarti masing-masing sebelum ada berangkat kantin. ke kantin ya kalau Sebelum mau berangkat, sarapan ya. biasanya sih teman-teman sebelum berangkat setelah sholat subuh dari masjid kita langsung mampir ambil bekal. Ada yang langsung dimakan di kantin, ada Ada yang yang mungkin belum masih nafsu makan. belum pengen makan jam terlalu pagi, karena kita biasa berangkat itu jam 5.45 ya. Berarti, Jadi masih kepagian, masih pagi oh banget. iya ya. Berarti bisa dong, misal bawa tempat makan nih, kotak makan ke kantin, Bu, taruh di tempat makan dong. Bisa, Bisa bisa, ya. bisa. Bisa. Ataupun langsung ambil dari kantin sudah disediakan kotakan ataupun Styrofoam. ini kardus, pakai Oh, kardus. pakai dus. Ya, kotak Nasi kardus, box gitu nasi ya. box ya. Gitu. Nah, kemudian ada makan siang. Nah, untuk khusus makan siang kan kita berarti kalau kerja shift 1, makan siangnya kan ditambang tuh. Ya. Kalau makan siangnya ditambang berarti kita dapatnya sudah bentuk nasi box. Tapi dikirim dari kantin ke tambang gitu ya, ke Dikirimnya set. jam 11 siang. Oke. Jam 11 siang udah datang, nanti dibagikan masing-masing Gitu. tim. Kalau shift 1 malam udah pulang lah ya, udah di kantin lagi gitu ya. Nah, kalau shift 1 makan malamnya pulang kerja. Sudah di mes prasmanan lagi. Oh, gitu. Oke. Berarti kalau misalnya mau jajan di luar gimana? Ada yang jual tapi? Oh, itu favorit. Karena bosan mungkin ya. Ya, bagi kami karyawan tambang itu setiap hari makan makanan Kantin gitu itu ya. sangat jenuh ya. Karena kebanyakan dari karyawan ini adalah orang Jawa yang suka pedas atau sambel gitu kan. Jadi Beda lah ya masalahnya. jajan di luar itu sangat ini ya, sangat digemari teman-teman di banyak sih penjual-penjual yang standby di depan mes itu banyak di Jadi nggak dekat-dekat bingung lah lokasi. ya istilahnya, nggak melulu bisa makan di kantin doang. Kalau misalnya kalian pengen jajan di luar, makan di luar bisa ya. Ya, Tergantung kalian pilihan masing-masing aja ya, mau yang gratis atau yang bayar gitu. betul. Nah itu kan tadi kalau misalnya tinggal di mes ya. Nah kan ada tuh suka yang bawa keluarga. Ada. Itu gimana? Apa mereka dibawa tinggal di mes apa gimana? Jadi untuk karyawan yang ingin membawa serta keluarganya ke site, dari perusahaan memfasilitasi sebuah perumahan. Ya, perumahan di sekitar situ. Artinya maksudnya dikasih dana untuk menyewa tempat tinggal. Itu disebut uang perumahan. Oh, uang perumahan. Aku Ya. pikir Mama bikin perumahan di daerah situ. Ada. Ada gitu. Ada yang di Jobset ini di MTBU itu di Sumatera itu ada yang memang perumahannya dari Pama. Dibangunkan. Tapi sewa gitu. Apa gimana? Sewa. Oh, sewa ke Pama gitu. Iya. Tapi dapat uang dari Pama. Iya. Berarti kerjasama sama perumahan setempat ya. Oh gitu. Kerjasama sama intinya perumahan yang bekerja sama Pama gitu ya. Nah tapi di set kamu nggak ada ya? Nggak ada. Di besarannya disesuaikan dengan golongan. Jadi ada golongan-golongannya. Karyawan kayak PNS ya. Iya. Kayak PNS golongan sekian gitu ya. Betul. Itu dikasihnya tiap tahun apa gimana? Setahun. Biasanya dari perusahaan itu sudah dihitung ya, range-nya antara harga sewa rumah di sini daerah gitu. sekitar berapa sih, nanti dikalikan selama 12 bulan. Enggak. Berarti tetap berlaku 8 minggu kerja terus 2 minggu off gitu. Berlaku. Cuman dia nggak dikasih dia uang bukan 8 pulang. minggu, sorry, dia jadi 10 minggu. Oh, jadi 10 minggu. Iya. Yang bawa keluarga itu walaupun GL ya. Untuk GL ke atas jadi 10 minggu. Kalau operator? Kalau operator jadi 12 minggu. Oh gitu. Operator kan dinasnya 70 hari ya. Oh iya, tadi kita belum bahas ya kalau misalnya operator itu berapa hari? Sama mekanik itu dinasnya 70 hari 70 hari set dan cuti 2 minggu. 2 minggu. Kalau GL ke atas itu 8 minggu. 8 minggu 56 hari ya. 56 hari di set terus 2 minggu cuti gitu ya. Intinya kalau bawa keluarga nggak ada uang makan jelas ya, dikasih uang perumahan aja untuk sewa rumah. Nah, jadi kalau misalnya makan apa segala macam itu tanggung sendiri. Betul. Terus kalau misalnya libur yang tadinya harusnya 8 minggu jadi 10 minggu. 10 minggu. Tapi off-nya tetap 2 minggu ya. Off-nya tetap 2 minggu. Cuman 2 minggu itu liburnya ya di situ gitu. Di seputaran di situ aja gitu. Istilahnya nggak pulang. Kalaupun mau pulang boleh ya.
tapi Biaya pakai sendiri. biaya sendiri Iya. gitu ya. Mungkin kayak Itu gitu mungkin ya. banyak pertimbangannya di situ. Jadi makanya biasanya ya udahlah di situ aja gitu. Ya, Nanti boros biasanya kan. teman-teman itu ambilnya setahun sekali. Lebaran gitu Sekalian, misalnya. Atau sekalian, setelah lebaran gitu biar sekalian aja ambil setahun sekali. gitu. Dan juga ada aturan kalau belum setahun ternyata keluarganya itu yang di bawah itu tidak betah, tidak Iya, kerasan dan harus pulang, iya. wajib mengembalikan sisa uang Oh ke gitu. Jadi kan perusahaan. karena kan udah dikasih ya. Misal Iya, setahun biasanya berapa sih? 10 juta gitu mungkin. 10 sampai 12 juta Misalkan tergantung ya. golongan lah ya. Oh gitu. Misal 10 juta nih udah dikasih dari pamaknya perusahaan ke karyawan nih, untuk dikasih nih 10 juta untuk uang perumahan dalam 1 tahun. perumahan. Ternyata kurang dari 1 tahun istrinya nggak betah nih misalnya. Betul. Jadi pulang lagi lah ke Mm-mm. kampungnya. Akhirnya dia balik ke mes. Nah, balik ke mes itu dia wajib mengganti sisanya. Gitu. Misal dia cuma 6 bulan gitu ya. Yang 6 bulan itu harus dibalikin gitu. Iya. Sesuai perhitungan, nanti ada perhitungannya Iya, ada ya. Oh gitu, ganti rugi jadinya ya. ganti. Itu ada kenaikan nggak setiap tahun dapatnya berapa? Apa segitu aja tergantung golongan? Ada kenaikan. Karena gaji naik ya. Disesuaikan dengan ini ya, disesuaikan dengan harga di sekitar. Gitu. Pasti ada bagian perhitungan sendiri lah ya. Ada perhitungan sendiri. Oke. Terus nih, udah fasilitas udah, kita ngomongin rekrutmen udah, kemudian nah sekarang masalah gaji nih, pasti penasaran kan? Nah, masalah gaji di Papua berapa sih? Berapa sih Bang? Berapa sih Pak Nen? Untuk gaji